Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini Pak D alhamdulillah bisa upload lagi. Kali ini Pak D akan bercerita mengenai apa sebenarnya pemicu perang pertama atau perang antara Pajang dan Mataram. Cerita ini Pak D ambil dari beberapa sumber dan coba Pak D sederhanakan dengan bahasa yang lugas, mudah-mudahan mudah dipahami. Nah, bagi Anda nanti yang ingin ditanyakan, berdiskusi, ada perbedaan, silakan menulis di kolom komentar. Sebenarnya cerita ini juga sudah banyak yang tahu. Mas Pradipta itu tahu, Febri itu tahu, Mas Raja tahu, Pran Bejo tahu, banyak yang sudah tahu. Jadi nama tokohnya adalah Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang adalah adik ipar dari Sutowijoyo, Anang Sutowijoyo yang nanti menjadi Panembahan Senopati. Siapa istri Tumenggung Mayang? Pak D belum menemukan namanya, hanya disebut Nyai atau Nyi Mayang. Tumenggung Mayang berada di Pajang. Situasinya Sutowijoyo saat cerita ini terjadi sudah menjadi pemimpin di Mataram. Tapi Kanjeng Sultan Hadiwijoyo masih hidup, Tumenggung Mayang ada di Pajang. Tumenggung Mayang mempunyai putra yang sangat ganteng. Namanya adalah Raden Pabelan. Raden Pabelan ini terkenal di seluruh Pajang karena kegantengannya. Jadi ganteng, tutur katanya sopan, wajahnya lembut, pokoknya siapapun akan terpana. Jangankan perempuan, laki-laki saja kalau melihat orang seperti itu bisa tertarik. Maksudnya kagum, kok bisa gantengnya seperti itu. Yang orang mungkin tidak semua orang tahu, Raden Pabelan itu memang suka bermain perempuan. Kalau keluarganya jelas sudah tahu. Ayahnya Tumenggung Mayang itu sudah tahu. Agak jengkel malahan dengan ulah putranya. Pada suatu hari Raden Pabelan dipanggil oleh Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang berkata, "Kamu itu tidak mau menikah, hanya menggoda perempuan-perempuan biasa saja seperti itu. Itu bukan sesuatu yang membanggakan." Kira-kira seperti itu. Kalau berani, sana rayu Sekar Kedaton, putri dari Sultan Hadiwijoyo. Raden Pabelan tergugah, merasa tertantang dengan ucapan dari ayahnya. Lalu Raden Pabelan matur, "Tapi Sekar Kedaton ada di Keputren Romo. Saya tidak bisa masuk karena banyak penjaga. Kalau kamu memang berani, gampang. Nanti Romo bantu caranya." Tumenggung Mayang kemudian membeli bunga cempaka. Dia meminta kepada Raden Pabelan untuk memberikan bunga cempaka itu yang sudah diberi mantra aji pengasiana kepada emban dari Sekar Kedaton di Pajang. Di situ juga ditulis surat dari Raden Pabelan kepada Sekar Kedaton. Setelah itu, benar saja, setelah diamati, maka ada salah seorang emban Soko itu ketemu Raden Pabelan, dan emban itu lalu dititipi kembang cempaka beserta untuk diberikan kepada Sekar Kedaton di Keputren Pajang. Emban Soko yo
seneng melihat Raden Pabelan juga seneng. Mestinya Raden Pabelan juga merayu-merayu Mban Soko agar mau memberikan. Kemudian bunga atau kembang cempaka sampai di Keputren dan suratnya dibaca. Sebelumnya Sekar Kedaton bertanya kepada Mban Soko, "Ini dari mana, Mbok?" "Ini dari Raden Pabelan." Nama Raden Pabelan memang terkenal. Beberapa orang sudah pernah melihatnya dan pokoknya wanita-wanita seusia itu ya penasaran. Ya walaupun ada yang sudah mendengar track recordnya begitu-begitu, tapi namanya begitulah perempuan cewek itu. Kalau lihat seperti sekarang itu, lihat Korea itu ya, wah kedanan pokoknya. Nah, surat terus dibaca. Isi suratnya adalah Raden Pabelan ingin mengabdi kepada Kanjeng Putri dunia akhirat. Mapiah begitu rasanya Sekar Kedaton. Kemudian Sekar Kedaton meminta Mban Soko untuk mengundang Raden Pabelan agar masuk ke Keputren di malam hari. Lapor Mban Soko kepada Raden Pabelan. Raden Pabelan bingung, lalu matur pada ayahnya, "Ayah, Romo, surat sudah mendapat respon positif dan saya diminta untuk datang ke Keputren, tapi saya tidak tahu caranya, Romo." "Gampang anakku," kata Tumenggung Mayang. "Nanti Romo akan usap bata tembok dari Keputren supaya turun dan kamu bisa masuk. Kamu juga nanti saya beri mantra, kalau mau keluar baca mantra itu, usap tembok itu lagi supaya turun, kamu kemudian keluar." Oke, Romo." Pada suatu malam berangkatlah bapak dan anak mengusap tembok bata Keputren, kemudian batanya turun. Lalu Raden Pabelan meloncat masuk ke dalam Keputren, bata naik lagi. Bata naik lagi, sudah di dalam. Tidak usah diceritakan ya adegannya ini, adegan dewasa. Sampai sana ya pokoknya gandrung-gandrungan. Kalau dekat opera itu ada lali-lali, datan pisau lali, dan seterusnya. Adegannya seperti itu. Pokoknya kalau di India ya ada joget-jogetannya, kemudian mereka beradu kasih, terus pokoknya begitulah, untel-untelan rangka-rangka naik. Saat mau keluar, Raden Pabelan mengusap tembok, tidak bisa turun temboknya. Mantra lagi diusap, tidak bisa turun. Ternyata Tumenggung Mayang memang sengaja memberikan mantra yang salah, yang tidak seperti peruntukannya. Karena sebenarnya Tumenggung Mayang juga jengkel melihat kelakuan Raden Pabelan. Biar tahu rasa, biar ditangkap, biar kena batunya. Kira-kira begitu, untuk memberi pelajaran kepada Raden Pabelan. Karena tidak bisa keluar, Raden Pabelan balik lagi ke Keputren. Enak pokoknya. Di situ begitu lagi, bergulat lagi di atas ranjang. Sampai 7 hari 7 malam. Nggak ada yang tahu. 7 hari 7 malam itu tidak ada yang tahu. Lama-lama orang curiga. Karena Sekar Kedaton tidak pernah keluar. Jarang keluar selama 7 hari itu. Curiga. Dan akhirnya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya akan menyeruak juga. Kira-kira begitu. Ketahuan, kemudian dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya mengutus dua
pemimpin pasukan lah, Suratanu dan Wirokerti dan beberapa prajurit maju mengepung Keputren. Suratanu tidak mau masuk, Wirokerti masuk melihat Raden Pabelan dan Sekar Kedaton itu berpelukan. Susah ini, dirayu tidak mau, susah, mau ditangkap nanti ada Sekar Kedaton, kan tidak berani masuk. Kemudian kalau menyentuh atau tidak sengaja menyakiti Sekar Kedaton bisa berbahaya. Bingung Wirokerti. Kemudian dia mengatakan, Raden Pabelan tidak usah takut, saya tidak akan menyakiti kamu. Kanjeng Sultan sudah tahu dan tidak apa-apa, beliau tidak marah. Dirayu cukup lama, akhirnya Raden Pabelan percaya, dilepaskan pelukan itu, kemudian dia menuju ke arah Wirokerti dan pasukannya. Langsung saja pasukan itu jami Raden Pabelan dengan senjata. Terluka parah. Begitu Pak D membacanya, insya Allah agak detail. Terluka parah, tidak disebutkan sudah meninggal. Kemudian jadi belum tahu ya. Kemudian jasadnya, tubuhnya dibuang di kali atau sungai Laweyan. Dibuang di kali Laweyan. Dibuang di situ. Nah ini yang menurut Pak D jarang orang tahu, jarang. Kalau yang tadi banyak. Di Bandu Laweyan itu ada seorang tokoh yang terkenal. Pak D belum bisa sebutkan namanya. Ya apa enggak ini, tapi tokohnya terkenal. Ada tahu Pak D, nanti malah memberikan kontroversi. Mungkin di komentar ada tokoh yang menemukan jasad itu. Jasad itu tersangkut. Kemudian dilepas dari sangkutan biar kena aliran sungai begitu. Biar mengalir, kena arus gitu. Ternyata jasad Raden Pabelan balik lagi ke situ. Nah, oleh tokoh itu kemudian jasad itu diambil dan dimakamkan. Ada makamnya, tahu ya, di kompleks BPJ di Solo itu. Beteng Trade Center. Itu juga ada yang berziarah, bagus makamnya ya. Juga ada banyak yang berziarah ke makam Raden Pabelan. Saat mendengar nasib putranya, Tumenggung Mayang emosi, marah. Tapi sebelum kemarahan itu dia ungkapkan bentuk protes, utusan dari Sultan Hadiwijoyo sudah menangkapnya. Dia juga dianggap salah, dia juga dianggap bertanggung jawab atas kelakuan putranya, yaitu Raden Pabelan yang berani menggoda Sekar Kedaton. Oh ya, nasib Sekar Kedaton karena malu dan seterusnya mendengar Raden Pabelan begitu meninggal. Kemudian Sekar Kedaton bunuh diri masuk ke sumur yang ada di Keputren. Ada juga ya di sumur di Keputren, sekarang masih ada. Jadi bunuh diri Sekar Kedaton itu. Sultan Hadiwijoyo memerintahkan agar Tumenggung Mayang dibuang, diasingkan dan dibawa ke Semarang. Nah, sebelum dibawa, Tumenggung Mayang sudah mengirim surat kepada Sutowijoyo di Mataram lewat utusannya. Intinya memberitahu perlakuannya begini, dia akan dibuang dan seterusnya. Sutowijoyo membela Tumenggung Mayang. Dia marah dan memerintahkan para pasukan prajuritnya, di situ disebutnya mantri pajak. Mantri pajak kemudian untuk menyusul, mencegat rombongan dari pasukan Pajang yang akan membawa Tumenggung Mayang ke Semarang itu. Dia lewat Kedul, kemudian di Jati Jajar ketangkap
Tumenggung Mayang berhasil diselamatkan dan para prajurit dikalahkan oleh para prajurit utusan Sutawijaya. Selamat Tumenggung Mayang. Prajurit yang masih hidup lapor kepada Sultan Hadiwijaya bahwa gagal proses mengasingkan Tumenggung Mayang. Sultan Hadiwijaya termenung, masyghul, kaget, tidak mengira kalau Sutawijaya berani melakukan hal tersebut. Sebelumnya sudah ada utusan ke Mataram yang salah satunya ada melaporkan seolah-olah Sutawijaya memang akan memberontak. Tapi pada saat itu Hadiwijaya belum berniat melakukan serangan ke Mataram. Nah, dengan peristiwa Raden Pabelan dan Sekar Kedaton itu, Sultan Hadiwijaya menjadi yakin bahwa Sutawijaya sudah berani melawan dia. Ayah angkat atau ayah kandung yang merawatnya, memberikan mukten sejak kecil. Selang beberapa hari, pasukan Pajang berangkat ke Mataram. Pajang itu di Solo, Mataram di Jogja. Lewat Klaten, kira-kira di sekitar Prambanan itu. Ya. Terus terjadi perang itu, Mataram berdoa dan lain-lain, ada Gunung Merapi dan seterusnya. Jadi pemicu yang menyulut perang, niat perang kemudian pengiriman pasukan itu benar-benar adalah peristiwa dari perzinahan antara Raden Pabelan, Sekar Kedaton, kemudian perlakuan Hadiwijaya kepada Tumenggung Mayang ini. Begitu mungkin ceritanya. Ya banyak yang tahu, tapi banyak juga yang tidak tahu, yang belum tahu, misalnya yang maaf sudah sepuh, sudah agak tidak punya waktu untuk membaca, ya tonton Pak D saja ala keadaannya seperti ini, insya Allah ceritanya tidak ngawur. Makaten matur nuwun cerita mengenai pemicu perang antara Pajang dan Mataram, yaitu Raden Pabelan yang menggoda Sekar Kedaton. Pak, pasti banyak pertanyaan nanti, kok putrinya Hadiwijaya ini Tumenggung Mayang dan seterusnya, bagaimana perangnya dan seterusnya. Makaten terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe mohon untuk subscribe, bisa di share juga, dan jangan lupa Pak D tidak hanya bersyukur kalau dipuji-puji di komentar, silahkan beri kritikan yang sopan, tapi beri kritikan, beri masukan, beri tambahan informasi, beri ide dan seterusnya. Pak D merasa baru belajar, hanya menyampaikan saja kepada panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.